Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin kemarin yang sangat menakjubkan di mana Bitcoin berhasil close daily dengan posisi hijau meskipun sempat turun sampai ke 18.200-an. Kita akan lihat analisa teknikalnya itu kira-kira bagaimana. Ada beberapa informasi lainnya seperti hasil daripada inflasi dan informasi yang lainnya. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk technical analysis daily untuk harga Bitcoin, di mana ini merupakan close kedua daily yang hijau, ya. Jadi ini sebenarnya sangat bagus sekali karena bisa close dengan hijau di harga 19.365 setelah sempat nge-week kemarin 18.200-an. Itu seperti prediksi saya di mana pada ketika berita inflasi tersebut muncul jam 7.30 malam, itu maka Bitcoin akan sangat volatile, ya, volatile sekali sampai ke low sebelumnya di tanggal 20 September itu di 18.200-an, ya. Tapi ajaibnya bisa close sampai naik sekitar 6% ya untuk Bitcoin, dan hari ini dimulai dengan kenaikan yang cukup lumayan menurut saya, dan ini bisa menjadi potensi pola candle three white soldiers. Ini merupakan pola candle yang bullish, ya, dan kebalikannya adalah kalau misalnya dia ada 3 candle yang merah seperti ini, maka ini merupakan candle yang sangat bearish. Jadi kalau misalnya hari ini bisa close, besok jam 7 pagi itu bisa close dengan seperti ini, maka itu akan sangat bullish sekali menurut saya. Dan kita akan cek untuk indikatornya bagaimana. Indikator MACD-nya masih mengarah ke atas, bounce dari sini. RSI-nya sudah masuk ke daerah di atas 50, langsung menancap ke atas. Dan untuk time frame kecilnya kita akan lihat di per jamnya. Jadi di jam 7.30 itu saya perhatikan ketika 5 menit sebelum menjelang 7.30 itu harga Bitcoin itu sempat naik, ya, dari sini sempat naik ke sini ke 19 ribuan itu untuk melikuidasi orang-orang yang nge-short, ya. Habis itu dibantinglah harga Bitcoin itu dalam jam ini juga, jam 7 sampai jam 8 sampai ke harga 18.200. Jam selanjutnya tapi close-nya ada kenaikan, ya. Jadi tidak low. Kemudian jam selanjutnya di jam 10 malam itu langsung ada candle yang cepat sekali mengarah ke atas dan langsung arahnya itu bullish naik ke atas, ya. Jadi secara jangka pendek masih bullish, tapi mungkin akan ada koreksi dulu sedikit, ya. Koreksi yang terjadi itu sangat mungkin ini bisa juga cross ke bawah, bisa jadi karena dia baru naik 6% dalam waktu yang cukup cepat. Jadi ini merupakan langkah awal untuk bisa kembali bullish lagi bagi Bitcoin, ya. Jadi masih langkah awal. Kalau kita lihat daripada Fibonacci-nya, kemungkinan dia bisa retrace sampai ke daerah 18.800-an lagi ke golden pocket-nya, habis dari situ bisa naik ke atas, ya. Kalau dari segi polanya, dari garis yang saya gambarkan ini, Bitcoin sekarang persis berada di atas garis support ini, kembali lagi ke sini. Ini berarti ini menunjukkan bahwa ini adalah situasi fake out sebenarnya, dimanipulasi oleh whale, apalagi yang pas di jam ini, apalagi jam 7 malam tersebut, itu manipulasi whale itu sangat besar sekali terjadi di situ. Naik dulu, habis itu dibanting habis-habisan ke bawah. Orang-orang yang nge-long terkena likuidasi, habis itu jam 10 malam naik ke atas lagi, orang-orang yang nge-short di likuidasi. Jadi kalau Bitcoin berhasil close di atas ini, maka itu ada potensi di mana dia langsung naik aja dari sini, ya. Tidak harus ke sini lagi. Dan ada potensi di mana dia bisa break out ke atas, ya. Dan ini merupakan garis trend line yang menjadi garis penentu menurut saya, karena ini menjadi batasan downtrend-nya. Kalau bisa berhasil menembus harga 20.200 itu, maka dia akan mulai bullish lagi menurut saya. Karena dilihat dari garis downtrend ini, dia keluar dari ini, dia tidak downtrend lagi, tetapi mulai ada potensi untuk bullish-nya, ya teman-teman, ya. Oke.
Untuk DXY kita lihat kalau dia sudah mulai menunjukkan perlemahan pada harganya setelah sempat naik di sini dengan cepat meruncing ke bawah. Habis itu dia ini melambat. Ini mirip dengan Adam and Eve pattern ya, tetapi belum selesai. Jadi meruncing atas kemudian turun, habis itu dia melambat dalam waktu yang lebih lama daripada yang pas runcing ini dan lebih sideways juga, tetapi dia lebih membundar, melengkung posisinya, dan nanti kira-kira akan bisa jadi seperti ini ya. Itu adalah prediksinya untuk skenario bearishnya untuk DXY dan bullish untuk Bitcoin. Jadi kemungkinan Adam and Eve pattern untuk DXY ya. Oke, kita akan lihat untuk berita kemarin Jerome Powell, the Fed-nya itu mengumumkan bahwa CPI di 8,2%, ada sedikit kenaikan, kalau tidak salah 0,1% dibandingkan dengan year to year atau month to month, saya lupa, pokoknya naik aja sedikit ya, jadi tidak naik terlalu banyak, sedikit. Jadi ini mungkin fully pricing in untuk kenaikan suku bunga selanjutnya yang berada di 75 basis point ya. Oke. Saya tahu kamu kebanyakan dari kamu mungkin tidak suka mendengar ini, tetapi kita mungkin akan melihat pergerakan harga Bitcoin yang lebih membosankan sampai November. Tetapi hal yang paling penting adalah Bitcoin bisa trading di atas daripada 18.000 ini karena dengan situasi di mana banyak sekali tekanan dari geopolitik, dari makroekonomi, menurut dia ini sangat impresif ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Nasdaq, itu dia membuat lower low di sini ya, lower low yang ada di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Juni, dia lebih rendah. Harusnya Bitcoin juga ikut lebih rendah daripada 17.500 kalau kita mau samakan. Tetapi Bitcoin malah lebih kuat. Dia low-nya itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan apa yang dilakukan Nasdaq sekarang. Ya, kita lihat di sini Bitcoin low-nya di bulan Juni 17.500-an, tetapi ini harga ditahan terus. Di sini 1, 7 September, 22 September kedua, dan ketiga adalah kemarin 13 Oktober di sini. Langsung naik dari close hijau hari itu juga. Dan menurut saya juga ini sangat kuat, ada yang menjaganya, ada yang membelinya ya. Tapi dari saya pribadi, saya masih terbuka terhadap kemungkinan dia masih bisa ke bawah membuat lower low. Kita masih harus waspada karena kita tidak tahu apa event besar yang bisa terjadi. Kondisi sekarang sedang memanas, jadi kita tetap harus waspada akan soal itu. Tetapi kita juga harus ada sedikit bull-nya karena kita sudah cukup lama berada dalam downtrend ini dari November, dan bisa juga beberapa analis mengatakan dari April atau Mei ya di sini, karena ini merupakan wave korektif saja sifatnya untuk yang harganya yang ke 69.000. Dan kalau misalnya dari sini kita ukur, maka ini sudah hampir 1 tahun ya teman-teman. Jadi sudah cukup lama posisi downtrend, dan sekarang dalam posisi sideways saja, ada pelemahan terhadap bear-nya. Jadi secara garis besar, jadi secara makronya daripada ini, kalau time frame gede, sangat ada kemungkinan untuk bullish-nya buat Bitcoin. Kita akan lihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh para whale atau institusi. Alameda kemarin menarik 65 juta dolar USDC dari Circle yang membuat USDC ini, dan menarik 26 USDC dari FTX 1 jam lalu ketika dia memberikan tweet ini. Kita lihat kalau 2 jam setelah daripada data CPI tersebut dirilis, Alameda itu menarik 46 juta USDC dari Circle,
dan transfer 37 juta USDC ke Binance dan FTX. Apa yang terjadi setelahnya adalah yang terjadi di jam 10 malam kemarin, yaitu yang di sini. Ya, jadi ada semacam likuidasi yang mereka menaikkan harga untuk melikuidasi orang-orang yang short karena berita daripada inflasi buruk, kemudian ini posisi candle lagi dalam posisi ke bawah. Jadi orang-orang tertarik untuk men-shortnya, mau cuan dari situ, tetapi rupanya dipermainkan oleh institusi Alameda, dibawa ke atas, jadi kena likuidasi untuk orang-orang yang nge-short ya. Dan ini ada sedikit pendapat dari trader Kaleo, Bitcoin dan dibandingkan dengan S&P 500. Tidak hanya Bitcoin kelihatan solid terhadap USD, tetapi juga akan mau break daripada key resistance garis ini di daerah akumulasi ini ya. Ini sudah stuck ya, jadi nggak kemana-mana selama 4 bulan ini, dan memberikan hal yang jelas bahwa Bitcoin itu lebih bagus performanya dibandingkan dengan S&P 500, balik ke rasio 2017, kenaikan all time high di rasio 2017 dan lebih tinggi ya. Oke, jadi menurut dia ini dia bullish, ya dia biasnya sekarang bullish, ada beberapa trader juga yang bearish untuk Bitcoin. Menurut mereka bisa ke 16.000, 17.000, 15.000 dan seterusnya. Masih ada kemungkinan untuk itu. Saya juga terbuka untuk itu, tetapi saya juga sudah memiliki Bitcoin dan koin yang lainnya untuk siap-siap kalau misalnya akan ada kenaikan ke atas ya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.